Hai, welcome to my channel teman-teman. Ketemu lagi sama Vanessa di channel ini. Nah, untuk kali ini kita akan sharing-sharing kembali ya tentang informasi yang saat ini juga banyak yang dipertanyakan kayak gitu. Nah, aku buat video ini kenapa sih? Karena aku mau menjawab dari beberapa pertanyaan teman-temanku ataupun juga memberi informasi juga untuk kalian semua. Nah, di video kali ini tuh kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menukarkan uang rupiah baru untuk persiapan lebaran ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan oleh beberapa temanku ataupun nasabahku ya tentang perihal penukaran uang rupiah ini. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman untuk langsung ke videonya. Nah, jadi sedikit informasi nih teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 ini Bank Indonesia itu telah menyiapkan 195 triliun uang baru yang akan diedarkan ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam permintaan uang baru menjelang lebaran seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini tuh meningkat kalau enggak sekitar 8,27% dari tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kan masih pandemi ya, jadi pasti permintaan untuk penukaran uang baru itu pasti lebih rendah juga dibanding tahun ini, dimana tahun ini tuh kita juga sudah dibebaskan untuk mudik terus. Nah, sedikit informasi juga nih teman-teman, jadi banyak banget nih informasi mungkin yang masyarakat luar juga salah terima kayak gitu perihal penukaran uang baru. Nah, perihal penukaran uang baru ini kenapa sih aku mau bahas? Karena memang banyak banget pertanyaan yang aku dapatkan sama aku bekerja di Bank Mandiri ini. Oh ya, terus juga sedikit informasi nih ya, untuk penukaran uang baru di tahun ini tuh juga campur ya, nggak cuma ke emisi 2022, tapi juga ada yang emisi 2016 dan juga ada emisi yang 2022. Jadi ada 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, ada 5 kopur dan 2 emisi kayak gitu. Nah teman-teman, jadi kalau untuk penukaran uang baru ini tuh Bank Indonesia telah menetapkan dua cara penukaran nih. Yang pertama itu melalui kas keliling Bank Indonesia dan yang kedua ini melalui perbankan kayak gitu. Nah, sebelum aku kasih tahu untuk cara-caranya seperti apa, mungkin aku bantu jelasin sedikit juga ya untuk yang dimaksud kas keliling tuh apa sih. Kalau bagi kalian yang masih awam banget sama kas keliling Bank Indonesia tuh apa, kok bisa di situ, tukernya apa harus ke BI atau gini-gini, yang masih ada pertanyaan seperti itu. Nah, aku jelasin dulu untuk kas keliling dari Bank Indonesia itu adalah suatu layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat guna untuk memberikan layanan kas yang prima serta untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, kas keliling Bank Indonesia itu sebenarnya tuh udah diadakan sejak lama sama Bank Indonesia ya, kayak gitu. Nah, untuk sistemnya, jadi kas keliling ini tuh kita harus daftar tiketnya terlebih dahulu secara online melalui pintar.go.id. Nanti coba aku taruh sini ya untuk linknya ya, kayak gitu. Kita harus daftar terlebih dahulu, lalu kemudian nanti kita bawa tiketnya itu untuk penukarannya. Nah, untuk lokasinya itu sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, bukan hanya di Bank Indonesia pusatnya atau di Bank Indonesianya, tetapi titiknya itu seperti kayak di pasar, terminal, terus kayak di alun-alun kayak gitu. Nah, nanti coba aku taruh di sini untuk Instagramnya ataupun untuk titik penukarannya ya, contoh titik penukarannya ya. Nah, untuk tiketnya ini nih teman-teman, jadi tiketnya ini tuh untuk 1 kali penukaran. Nah, kalau untuk yang kopurnya 20, 10, 5.000, 2.000 dan 1.000 ini totalnya tuh 3.800.000. Nanti masing-masing satu koper kopurnya dapat 100 lembar gitu. Nah, untuk yang logam itu maksimal 250 keping. Ya, kalau lembar keping ya. Gitu. Untuk persyaratannya tuh kalian tuh nanti ke sana juga bawa KTP ya. Jangan lupa KTP sama tiketnya tersebut. Untuk daftarnya kalian juga siapin untuk nomor KTP juga.
Nah, untuk titik penukarannya nih, yang bisa nentuin itu untuk Bank Indonesia juga ya, di sistem pintar itu. Nah, nanti kalian coba lihat-lihat aja yang terdekat dari domisili kalian tuh yang mana. Coba dicek-cek aja. Tapi teman-teman, aku tuh sempat beberapa ngecek di Pulau Jawa ya, yang di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan lain sebagainya. Itu memang sudah over, sudah penuh. Maksimal itu kalau yang di kayak kabupaten itu 100 tiket. Nah, kalau yang di provinsi itu sekitar 1000 tiket. Tapi ini katanya ada tambahan juga sih gitu. Nanti kalau misalnya ada, coba aku kasih informasinya juga. Di tahun ini nih teman-teman, Bank Indonesia juga nyiapkan 5066 titik yang ada di Indonesia untuk penukaran uang baru. Jadi lebih meningkat juga dari tahun sebelumnya. Nah, untuk cara daftarnya itu sangat mudah banget loh teman-teman. Jadi kalian langsung buka aja di websitenya Bank Indonesia, yaitu pintar.go.id. Di sana banyak pelayanan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Kalian langsung aja nih pilih penukaran uang rupiah, kemudian kalian pilih tuh untuk provinsi yang terdekat dari domisili kalian. Selanjutnya ini aku pilih untuk salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk titik 5066 titik itu tersebar dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman. Selanjutnya kalian pilih untuk titik penukarannya. Nah, di sini ada beberapa titiknya ya. Jadi aku pilih salah satu, kemudian langsung diinput untuk data NIK, nomor telepon, email, dan data lainnya ya. Kalian harus pastikan bahwa data itu memang sesuai dengan data kalian juga. Selanjutnya kalian pilih untuk koper yang ingin kalian tukarkan dan juga nominalnya ya, atau jumlah lembarnya. Kemudian kalau sudah selesai semua, nanti muncul untuk total penukarannya. Selanjutnya baru pembentukan untuk tiket online-nya. Untuk tiket online ini jangan lupa dibawa ya saat penukaran ya teman-teman. Kemudian kalian langsung pilih aja, terus download aja nih untuk tiket online-nya. Rincinya seperti ini ya, dan juga ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi juga selama melakukan penukaran di Bank Indonesia, yang dimana titiknya sudah kalian tentukan sendiri. Nah, yang kedua ini itu penukaran melalui bank. Jadi melalui bank ini itu bukan semata-mata bank yang dekat dengan domisili ya. Misalnya kalian dekat domisilinya di bank unit, terus kalian tukarnya di bank unit, bukan seperti itu. Jadi di Bank Indonesia pun juga memberikan titik-titik yang bisa digunakan lagi, yang bisa masyarakat kunjungi untuk melakukan penukaran tersebut. Nah, bukan semata-mata nih teman-teman ya, rumah kalian dekat dengan unit, terus kalian bisa tukar di unit tersebut. Nah, seperti itu, karena Bank Indonesia itu sudah memberikan tugas atau sudah memberikan titik ke tempat-tempat penukaran yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia ini. Kalau misal di Mandiri, di daerah sini, itu tuh ada di KCP Mandiri Madiun Pahlawan ya, atau di mana? Di Jalan Pahlawan, depannya gereja itu. Kalau misal kalian yang viewersku dari daerah sini, kalian bisa tukar tuh di KCP Madiun ya, Mandiri Madiun ya, kayak gitu. Nah, nanti kalian tuh juga harus bawa KTP, terus juga harus punya tabungan mandiri ya kalau bisa ya. Nanti kalau misalnya kalian belum punya, buat aja di sana pakai Livin, tabungan Livin itu lebih murah juga, cuma 10.000 saldo mengendapnya, terus potongannya juga lebih rendah juga. Lebih praktis juga loh teman-teman. Terus juga titik-titiknya ini tuh termasuk yang 5066 titik yang di seluruh Indonesia tadi ya. Jadi titik 5066 titik yang tersebar di seluruh Indonesia ini mencakupi dari kas keliling Bank Indonesia dan juga cabang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan pelayanan atau kan memberi pelayanan penukaran uang rupiah baru. Nah, terus bagaimana sih kalau misal kita tuker uang rupiah barunya itu kalau diperbankan? Nah, jadi kalian nanti ke sana aja, langsung ke bank yang di titik ya, ke bank titik penukarannya, nanti langsung bilang aja nih ke security-nya mau melakukan penukaran uang, nanti pasti akan diarahkan ke loketnya juga. Nah, kalian juga harus membawa untuk KTP, terus punya rekening itu juga ya lebih mudah karena kalian harus punya rekening terlebih dahulu juga. Terus nanti kalian bawa aja ke sana, nanti dikasih tiketnya.
terus antri seperti biasanya. Jadi nggak lewat online ya. Kalau yang lewat online itu yang dari Kas Keliling Bank Indonesia. Nah, itu sedikit informasi dari Vanessa. Semoga video ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman juga, serta memberi informasi ke teman-teman yang memang belum mengetahui nih informasi ini gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen ya. And see you next time. Bye bye.